Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, santriwan dan santri kelas 10 tentunya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam mapel fikih, yang mana pada saat ini kita telah sampai ke pembahasan al-uqud al-muta'alliqah bisyajari waz-zar', yaitu akad-akad muamalah yang berkaitan dengan pepohonan dan juga dengan tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan di situ ada 3 akad. Yang pertama muzara'ah, kemudian ada musaqah, ada mukhabarah. Ya, kalau di sini tertulis al-musaqah duluan, al-musaqah wal muzara'ah wal mukhabarah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ketiganya insyaallah taala. Taib, kalau kalian perlihat di buku kalian, di buku Al-Wajiz karangan Syekh Abdul Aziz Al-Badawi, beliau menyebutkan pengertian muzara'ah secara bahasa adalah al-mu'amalatu 'alal ardi bi ba'dhi ma yakhruju minha, yaitu muamalah terhadap tanah dengan sebagian pembagian hasil, yaitu sebagian dari hasil yang dihasilkan oleh tanah. Alhamdulillah. Nah, yaitu maksudnya apa, muamalah terhadap tanah dengan nanti hasil tanahnya itu dibagi 2 sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut istilah wal muradu biha huna, kata Syekh Badawi, i'ta'ul ardi liman yazra'uha ala an yakuna lahu nisfun ma yakhruju minha aw nahwihi, yaitu memberikan tanah kepada orang yang akan yazra'uha, kepada orang yang akan menanamnya, dengan bagian bagi dia setengah dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut atau yang semisal. Artinya bisa pendapatannya setengah atau 50-50 atau seperempat. Ya, seperempatnya dia dapat seperti 60-40 atau yang semisalnya. Jadi secara ringkasnya yang namanya muzara'ah yaitu seseorang memberikan tanah kepada petani untuk dikelola, untuk ditanam, untuk dirawat, ya. Nanti ketika hasil panennya didapatkan, maka hasil panen tadi dibagi 2 antara si pemilik tanah dengan yang bekerja atau si petaninya. 6. Nah, ini tambahannya harusnya kurang ini. Au nahwihi bisighatin. Jadi yang namanya akad muzara'ah itu adalah sebuah akad yang ada sirah, ya, yang ada sirahnya. Taib, maka dari sini bisa kita simpulkan rukun dari muzara'ah, ya. Dari pengertian yang ada, di buku i'ta'ul ardi liman yazra'uha, memberikan tanah kepada orang yang akan menanamnya, ya, dengan bagian bagi dia setengah atau yang semisal dari yang keluar dari tanah, dari yang dihasilkan oleh tanah. Maka dari pengertian ini bisa kita simpulkan, bisa kita keluarkan 6 rukun muzara'ah. Dan ini juga sama dengan musaqah, juga 6 rukun. Rukun muzara'ah yang pertama adalah sahibul ard atau pemilik tanah. Dari mana kita ambil? Dari pernyataan i'ta'ul ard, memberikan tanah. Yang memberikan tentu saja yaitu yang pemilik tanah. Nah, rukun yang kedua adalah amil, yaitu pekerja, petaninya yang akan mengelola tanah tersebut. Dari mana kita ambil? Liman yazra'uha, kepada orang yang akan menanamnya. Nah, itu rukun kedua. Rukun ketiga adalah amal, kerjaan. Ya, apa kerja di muzara'ah? Ya, yazra', menanam. Ya, terserah mau menanam apa. Ya, mungkin bisa menanam padi, menanam sayur-sayuran, menanam wortel, tomat, cabai, dan seterusnya. Ya, nanti hasil panen tersebut atau bawang, hasilnya setelah panen dibagi 2 sesuai persentase kesepakatan di awal akad. Nah, jadi yang pertama adalah pemilik tanah,
rukun yang kedua adalah pekerja, rukun yang ketiga adalah kerjaannya apa. Yang keempat yaitu maurid. Maurid di sini adalah objek akad. Nah, apa objek akad dari akad muzaraah? Objek akadnya adalah tanah itu sendiri, ya. I'ta'u al-ard, yaitu objek tanah itu sendiri. Naam. Kemudian yang keempat ya adalah az-zara'. Ya. Naam. Yang keempat adalah az-zara'. Yang keempat maurid. Yang keempat maurid, objek akad. Kemudian yang kelima az-zara'. Az-zara' itu hasil panennya. Nah, hasil panennya apa muzaraah? Ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman, sayur-sayuran dan semisalnya. Kemudian poin yang keenam yaitu sighah. Dari mana kita ambil kata sighah? Dari kalimat bisighatin, ya, tambahan bisighatin. Jadi ada 6. Pemilik, pekerja, pekerjaannya apa? Kemudian objek akadnya apa? Al-ard, tanah. Kemudian hasil panennya yang dibagi az-zara'. Ya, az-zara'. Kemudian yang keenam yaitu sighah, ijab dan qabul. Apa dalil disyariatkannya muzaraah? Itu dari Nafi' an Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, mengabarkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatrin ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan syatr. Syatr itu sebagian. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, sebagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah, baik thamar, tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman atau zara'. Hadis ini bisa dipakai buat dalil pembolehan atau dalil pensyariatan musaqah dan juga bisa dalil pensyariatan muzaraah. Nah, akan kita bahas pada hari ini ketiga-tiganya insyaallah, baik itu musaqah, muzaraah dan mukhabarah. Taib. Kemudian mimman takunul mu'nah, dari siapa mu'nah atau badr? Ya, dari siapa benih? Jadi kan ceritanya ada pemilik dengan pekerja. Pekerjanya tadi akan mengelola tanah si pemilik. Nah, misalnya mau ditanam apa? Mau ditanam padi. Maka benih padi dari siapa? Benih padinya dari si pemilik tanah. Itu dia muzaraah. Jadi ada dua muamalah yang hampir mirip, cuma berbeda satu sisi saja, yaitu muzaraah dengan mukhabarah. Muzaraah itu artinya tadi memberikan tanah kepada orang untuk ditanami, untuk diyazra', untuk ditanami, ya, dengan bagian hasil tanah tersebut setengah atau semisalnya. Nah, benihnya dari mana? Benih muzaraah dari si pemilik tanah. Jadi si pemilik tanah memberikan dua hal. Yang pertama tanah, kemudian yang kedua adalah benih yang akan ditanam di tanah tersebut apa. Tapi kalau mukhabarah, benihnya dari pekerja. Jadi kalau benihnya dari tuan tanah, maka namanya muzaraah. Tapi kalau benihnya dari si pekerja, dari si petani, maka namanya adalah mukhabarah. Ya, namanya mukhabarah. Inti akadnya sama, hanya berbeda sumber benihnya saja. Taib. Ya, hanya berbeda sumber benihnya saja. Naam. Kata Syekh di sini, la ba'sa an takunal mu'nah ala rabbil ard. Tidak mengapa bahwasannya mu'nah atau benih itu berasal dari pemilik tanah atau pekerja atau dari kedua-duanya. Ya, tapi di sini kita rinci. Memang boleh dari kedua-duanya, memang boleh dari pemilik atau dari pekerja. Syaratnya namanya berganti. Kalau dari pemilik benihnya namanya muzaraah, kalau dari pekerja benihnya namanya mukhabarah. Nah, namanya apa? Mukhabarah. Qala al-Bukhari wa amala Umar an-nasa ala in jaa Umar bil badri min indihi falahu syatr. Dari Bukhari rahimahullah bahwasanya Umar bin Khattab pernah bermuamalah dengan orang-orang di Hijaz
ya, di Madinah maksudnya, ala inja'a Umar, bahwasanya Umar yang memberikan benih dari dia benihnya, dan bagi beliau setengah, ya, sebagian dari hasil bumi, dan jika mereka atau orang-orang tadi yang membawa benih maka bagi mereka sekian. Wa qala al-Hasan, ya, la ba'sa an takunal ard, tidak mengapa bumi itu, ya, tanahnya, li ahadihima, dari salah satu dari pelaku akad, ya, dari tanahnya, dari pemilik tanah, fayumfiqani jami'an, dan benihnya mereka sumbang bersama, ya, mereka sumbang bersama. Fama kharaja fahuwa bainahuma, maka jika mana yang dihasilkan tanah tadi, maka itu milik mereka berdua, dibagi rata. Wa ra'a dzalika Az-Zuhri, dan ini pendapatnya Imam Az-Zuhri. Jadi sekali lagi, memang kata Syekh di sini membolehkan, tidak mengapa benihnya, boleh dari pekerja, boleh dari pemilik tanah, atau boleh dua-duanya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau muzara'ah berarti benihnya dari si pemilik tanah, kalau mukhabarah benihnya dari si pekerja. Wallahu ta'ala wa'alam. Kemudian kita lihat lagi di buku Ma la yajuzu fil muzara'ah, apa yang tidak dibolehkan pada akad muzara'ah. Kata beliau, la tajuzul muzara'atu ala anna hadhil qit'ata li sahibil ard wa hadhil qit'ata lil 'amil. Ini yang pertama. Tidak boleh dalam pembagian akad muzara'ah, pembagian hasil dalam akad muzara'ah itu, misalnya si pemilik membagi dua tanahnya, kiri dan kanan. Ya, si pemilik membagi dua tanahnya, kiri dan kanan. Kata si pemilik kepada pekerja, wahai petani, bagian kanan panennya adalah hasil panennya untukku, sedangkan bagian yang sebelah kiri hasil panennya untukmu. Meskipun sama-sama besarnya sama, panjangnya sama, misalnya bagian kanan itu 20 meter, yang sebelah kiri juga 20 meter misalnya. Maka kata si pemilik, bagian kanan milik saya hasil panennya, dan bagian kiri milik kamu hasil panennya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di sini ada gharar. Ada yang namanya spekulasi. Ya, kenapa spekulasi? Karena bisa jadi yang sebelah kanan milik pemilik justru subur, sedangkan yang sebelah kiri yang hasilnya bakal diambil oleh si pekerja justru tidak subur atau kering misalnya. Maka nanti pas hasil panen, total panennya ketika dikumpulkan adalah sekitar misalnya 500 kilo beras, 500 kg beras misalnya. Ya, ternyata dari 500 kg beras itu 400 kilo berasal dari sebelah kanan, yang itu jatahnya pemilik, sedangkan yang 100 kilo itu jatahnya si pekerja. Ini pembagian tidak adil. Jadi bisa nanti ini subur, bisa tidak. Sebaliknya, bisa yang sebelah kiri subur, yang sebelah kanan tidak. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, dan ini terlarang pembagiannya. Pembagian yang kedua tidak boleh, kama la yajuzu an yaqula sahibul ardi li min hakadha wa kadha wa saqan. Pembagian kedua yang tidak boleh adalah si pemilik sudah mematok jumlah yang dia dapatkan ketika panen. Ya, beliau berkata, si pemilik berkata kepada pekerja, wahai petani, ini tanah saya sekitar 1 hektar, tanami padi. Nanti kalau panen bagian saya nggak boleh kurang dari 300 kg. Bagian saya tidak boleh kurang dari 300 kg misalnya, atau 400 kg. Jadi sejak awal si pemilik sudah mematok hasil panen yang harus disetorkan oleh pekerja kepadanya. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau hasil panennya ternyata lebih dari 300, misalnya kata ini biasanya kalau subur, kalau lancar, tidak ada apa-apa, bisa menghasilkan padi sebanyak 1000 kilo atau 1 ton misalnya, 1 ton, ya, sebanyak 1 ton, 1000 kilo. Nah, kata si pemilik, bagian saya 300 kilo, sisanya buat kamu, kata si pemilik misalnya. Nah, seperti ini kalau memang benar semuanya dapat 1000 kilo totalnya, maka tentu yang pemilik dirugikan, ya, rugi dia dapat cuma 300, sisanya buat si petani.
Nah, atau ternyata kalau memang nggak nyampe, ternyata panennya lagi merosot, lagi banyak hama, gagal panen, ternyata cuma menghasilkan sebanyak 350 kilo totalnya berasnya, maka tentu bagi pemilik 300 karena dia sudah mematok sejak awal, sisa 50 kilo buat si pekerja petani. Seperti ini juga ada spekulasi, ada gharar. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Maka bagaimana cara pembagian akad muzaraah? Hasil dari akad muzaraah yang benar adalah dikumpulkan dulu semua hasil panen dari seluruh tanah tadi, dikumpulkan, kemudian dihitung berapa totalnya, lalu dibagi rata sesuai perjanjian di awal. Kalau di akad pertama mereka mengatakan persentasenya 50-50, berarti kalau hasil panennya 700, masing-masing mendapat 350 kilo, 350 kilo, begitu seterusnya. Nah, jadi boleh 50-50, boleh tergantung kesepakatan. Boleh juga 60 buat pemilik, 40 buat pekerja, atau sebaliknya 60 buat pekerja, 40 buat pemilik. Bisa saja, tergantung kesepakatan di awal. Syaratnya semua hasil panen dikumpulkan jadi satu, dihitung, setelah itu baru dibagi rata. Wallahu taala wa a'lam. Nah, kita selesai itu akad muzaraah. Nah, kita masuk ke akad musaqah. Nah, musaqah, lihat di buku juga ada musaqah. Di sini kata Syekh Badawi rahimahullahu taala, al-musaqah huwa hiya daf'u syajarin ma'lum liman yaqumu bimasalihihi bi juz'in ma'lum min thamarihi kan nisfi wa nahwihi. Kalau musaqah adalah memberikan pohon tertentu kepada orang yang akan mengurusinya bijuz'in ma'lum, dengan bagian tertentu dari buahnya, ya, kan nisf seperti setengah atau yang semisal bisighatin, ya, bisighatin. Nah, kita lihat pengertian yang ada di buku kamu itu, jadi buku Al-Wajiz, diperhatikan. Daf'u syajarin ma'lum, menyerahkan pohon tertentu, ya, menyerahkan pohon tertentu kepada orang yang akan mengurusinya dengan bagian tertentu bagi orang yang mengurusi tadi dari buah-buahan pohon tersebut, kan nisfi seperti setengah atau yang semisal bisighatin dengan sirah, ya, dengan sirah. Kemudian apa hukum akad musaqah? Musaqah hukum akadnya adalah boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, karena al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu yang sifatnya muamalah bukan ibadah, maka dia hukumnya diperbolehkan. Itu hukum asalnya. Dalilnya apa? Dalil akad musaqah. Dalil akad musaqah yaitu dalil seperti akad muzaraah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar. Ya, amala ahla Khaybar ala ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dengan hasil dibagi dua dari hasil tanah tadi, ada hasil dari hasil panen tersebut, baik dari buah-buahan atau dari tanaman. Kalau di muzaraah yang menjadi bagi hasilnya adalah tanaman, zara', sayur-sayuran, padi, tomat, wortel dan yang semisalnya. Tapi kalau musaqah yang dibagi hasilnya adalah buah dari pohon tersebut. Kenapa? Karena pengertian musaqah saja daf'u syajarin ma'lum, memberikan pohon tertentu kepada orang yang akan mengurusinya. Jadi di sini kita ketahuan bedanya apa? Kalau di muzaraah itu harus mulai dari awal, dari benih. Ya, benihnya dari pemilik, kemudian pekerja menanamnya, kemudian disiram dan dirawat terus selama berbulan-bulan, kemudian panen. Kalau musaqah itu tidak hanya tanah kosong yang diberikan, tapi harus ada pohonnya. Ya. Ketika seseorang pemilik kebun, misalnya pemilik kebun mangga, dia sudah ada pohonnya. Ya, dia butuh orang untuk merawat pohon mangga dia, untuk merawat kebun mangga dia. Maka ketika dia berakad musaqah dengan orang, dengan petani, maka dikatakan ini pohonnya sudah ada. Jadi petani nggak perlu nanam dari awal, enggak, karena yang diserahkan sudah berbentuk pohon, tinggal dirawat, tinggal disiram,
tinggal dikawin silang buahnya, nanti hasil buahnya dibagi dua antara pemilik kebun, pemilik pohon dengan si pekerja. Taib. Apa hikmah tasyri' dari akad musaqah? Ya hampir sama. Hikmah tasyri' dengan musaqah itu sama dengan hikmah tasyri'. Hikmah disyariatkannya muzara'ah. Apa? Di sini litahqiqil maslahah wa lidaf'il hajah. Litahqiqil maslahah, untuk mewujudkan maslahat dan untuk daf'il hajat, untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kok bisa begitu? Dijelaskan di sini, faminan nas man yamliku syajar wala yastati'u ri'ayatuhu. Di antara orang ada yang mempunyai pohon, dia punya kebun mangga, ya, punya kebun apel misalnya, punya kebun jeruk, ya, tetapi dia tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai tenaga untuk mengolah, untuk mengurusi kebunnya. Wa minhum man yastati'u riayah, dan di antara mereka ada yang bisa merawat, punya waktu untuk merawat tetapi dia tidak memiliki pohon. Maka di sini terjalin mereka kolaborasi, kalau bahasa IPA-nya simbiosis mutualisme. Kedua-duanya saling menguntungkan. Yang nggak punya waktu untuk mengurus, dapat tenaga orang untuk mengurus pohonnya. Yang nggak punya pohon tapi bisa mengurus, dapat tempat atau alat pohon yang bisa dia urus. Nanti hasil panennya dibagi rata sehingga pohonnya tadi tidak terbengkalai, justru bisa dimanfaatkan dan saling berbagi kepada umat manusia. Masya Allah. Rukun musaqah. Musaqah rukunnya ada 6, seperti muzara'ah. Pertama ada pemilik, malik, sahibul asjar, pemilik pohon. Yang kedua amil, ada pekerjanya. Yang ketiga amal, ada kerjaannya. Apa kerjaannya di akad musaqah? Saqo yasqi, menyiram, merawat, ya. Secara umum saqo yasqi, menyiram. Tapi tidak hanya menyiram saja, tentu menyiram, merawat, memupuk, kemudian mengkawin silang antara buah yang jantan dengan buah yang betina untuk dikawinkan supaya buahnya menjadi bagus atau ranum. Ya, itu kerjaannya. Kalau di muzara'ah apa kerjanya? Zara', menanam. Ya, kemudian yang keempat maurid. Objek akad dalam akad musaqah adalah pohon. Ya, pohon. Sedangkan dalam akad muzara'ah objek akadnya tanah. Kemudian yang kelima, akad musaqah rukunnya adalah yang dibagi apa? Yang dibagi adalah buah, samar, hasil yang dibagi antara pemilik pohon dengan pekerja, yaitu buah dari kebun pohon tersebut. Sedangkan muzara'ah yang dibagi apa? Hasil panen dari tanah. Yang ditanam padi, maka ya hasil padi tersebut dibagi dua. Kemudian yang keenam sirah, ini ijab dan qabul. Ya, hampir sama dengan ijab qabul dalam jual beli, cuman masalahnya dalam akad musaqah menerima tauqid atau takkid, ya, ada tempo, ya, tempo. Akad musaqah dan muzara'ah itu tidak boleh selamanya, tapi bertempo, ya, bertempo. Kalau selamanya itu akad jual beli. Kalau jual beli kan akad jual beli itu litamlik, ya, li ajli tamlik ala wajhi ta'bid. Itu pengertian jual beli sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu akad untuk memiliki sesuatu barang ala wajhi ta'bid, untuk dalam jangka waktu seterusnya, selamanya, tidak ditempo. Kemudian syarat sah musaqah. Musaqah yang syarat sah pertama adalah alla yashtaritu 'alal 'aqidi ma laisa 'alaihi. Jadi tidak boleh kedua pelaku akad ini memberikan syarat kepada salah satu di antara mereka, syarat yang memang kerjaan tadi bukan untuk dia, bukan kewajibannya. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya pemilik dengan pekerja. Baik, si pemilik berkata kepada pekerja untuk membuatkan dia dinding atau pagar untuk kebun dia, ya, atau minta sama si pekerja untuk membuatkan dia saluran air irigasi supaya nanti kebunnya bisa disiram gampang, ya, bikin saluran air atau bikin sumur atau bagaimana supaya nanti ketika untuk menyiram ambil airnya gampang dan semisalnya. Maka si pemilik tidak boleh mensyaratkan hal itu saat akad.
Kenapa? Itu bukan tugasnya si pekerja, bukan tugasnya petani. Tugasnya petani apa yang berhubungan dengan buah, apa yang kembali manfaatnya kepada buah, seperti memupuk, ya, kemudian apalagi menyiram, kemudian membersihkan semak-semak yang ada di sekitar pohon, kemudian menjaga pohon supaya tidak dicuri orang, tidak dimakan hewan, tidak dimakan burung, dan seterusnya. Ini baru kerjaannya pekerja, ya. Sedangkan kerjaannya pemilik itu di luar itu semua. Maka kalau pemilik mensyaratkan dalam akad untuk menambah kerjaan bagi si pekerja yang itu aslinya bukan kewajiban dia, maka ini tidak sah. Falaysa hadza min amalihi. Ini bukan kerjaannya si pekerja. Kedua, ru'yatul asjar, ya, ru'yatul al-asjar. Pohonnya sudah ada, lisihatil musaqah fala tasihu alal majhul. Jadi pohonnya itu sudah kelihatan, mana pohonnya? Ini dia pohon. Ya, akad musaqah pohon jambu, mana pohon jambunya? Ini pohon jambunya. Pohon jeruk, ini pohon jeruknya. Sudah kelihatan pohonnya. Jangan disuruh nanam dari awal, enggak. Jadi memang pohonnya sudah tersedia di kebun tadi, tinggal disuruh si pekerja untuk merawat dia. Yang ketiga, an yuqaddira bi zamanin ma'lum yathmuru fihi syajar ghaliban. Nah, ini maksudnya akad musaqah itu harus temponya menyesuaikan dengan hasil panen. Jadi gini contohnya, misalnya mangga itu dimisalkan mangga itu panennya setiap 6 bulan sekali. Maka ketika akad musaqah itu si pemilik ketika mengakad musaqah dengan pekerja, dengan petani, maka waktu akadnya juga 6 bulan. Ya, juga 6 bulan. Ya, kenapa? Ya, karena kan panennya baru bulan ke-6. Panennya baru bulan ke-6. Bagaimana ceritanya pohonnya baru berbuah 6 bulan kemudian, tetapi akadnya cuma 3 bulan pertama. Ya, akadnya cuma 3 bulan. Ya, ketika akad selesai, buahnya belum matang. Buahnya belum ada, tidak bisa dibagi. Terus mau dikasih apa itu pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan? Maka yang seperti ini tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, tidak juga akad, sebagaimana tadi dikatakan, akad musaqah ini tidak berlangsung selamanya, tidak, bertempo. Tapi temponya menyesuaikan dengan panen, menyesuaikan dengan waktu panen. Kalau memang panennya 6 bulan, maka akad musaqahnya minimal juga 6 bulan. Supaya memang ketika akadnya itu 6 bulan, panen buahnya dibagi rata hasil panen buah tadi. Setelah dibagi rata, nah akadnya berakhir. Kalau mau diperpanjang sama pemilik, silahkan, tidak mengapa. Baik, itu maksud yang nomor 3, syarat yang nomor 3. Yang keempat, an yakuna lil amil juz'un ma'lumun minats tsamari kan nisfi awir rubu'i mathalan. Nah, haknya si pekerja itu bagian dari pohon tadi, dari buah tadi. Juz'un ma'lum, dengan bagian yang diketahui, bagian yang tertentu. Jadi si pekerja berhak dapat bagian tertentu dari dari buah hasil panen tadi. Kalau mangga dapat, kebetulan sekarang lagi musim mangga kan, maka kalau yang akadnya adalah pohon mangga, maka ketika mangganya sudah panen, dipetik, maka si pekerja berhak mendapatkan sebagian dari pohon mangga tadi sebagai balasan pada akad musaqah tersebut. Bisa setengah, 50-50, bisa 60-40, tergantung kesepakatan sejak awal akad. Ya, kesepakatan di awal akad sebagaimana akad muzaraah. Nah, di sini kita akan membahas macam pekerjaan dalam akad musaqah. Si pekerja jatahnya apa sih kerjanya? Si pemilik kebun, pemilik pohon, apa kewajiban dia? Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah kaidah, kullu amalin ya'udu naf'uhu ila tsamar fa huwa 'alal 'amil. Segala pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon, segala pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon, maka kerjaan itu tanggung jawabnya si pekerja. Segala pekerjaan yang kembali kepada buah, kepada samar, maka itu kewajibannya kembali kepada si pekerja. Seperti apa? Seperti menyiram, as-saqi, wat tanqiyah. Wat tanqiyah itu membersihkan.
membersihkan semak-semak yang ada, semak belukar ya, yang mengganggu pohon, yang mengganggu kebun misalnya. Wa talqih, kemudian mengkawin silang ya antara buah-buah tersebut supaya buah hasilnya lebih bagus, dan menjaga buah dari pencuri, menjaga buah dari hewan, dari burung yang akan mengambilnya dan yang lainnya. Ini semua termasuk memupuk ya, misalnya kasih pupuk atau yang lain supaya buahnya itu bagus. Ini semua kembali kepada si pekerja. Sedangkan nomor 2, kullu amalin ya'udu naf'uhu ila syajar. Segala pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon, maka itu tanggung jawabnya si pemilik. Karena pohon itu milik dia, maka segala sesuatu kerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon itu tanggung jawab pemilik. Seperti apa? Dia menyediakan alat-alat ziraah, alat-alat yang diberikan untuk si pekerja ya, diberikan alat penyiram, cangkul dan segala macam. Kemudian membuat irigasi ya, membuat kincir atau pokoknya saluran air yang nanti pekerja mudah untuk mengambil air untuk menyiram pohon tersebut, buah tersebut ya. Menyediakan pupuk ya, membangun tembok atau pagar di sekitar kebun supaya tidak dimasuki maling misalnya ya. Kemudian apalagi kalau misalnya mau dikasih atap misalnya ya, mau dikasih apa gitu pelindung segala macam supaya pohonnya nggak kena petir atau bagaimana ya, itu kembali kepada si pemilik sebagai pemilik pohon dan yang semisalnya. Maka kaedahnya segala kerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon itu itu kewajiban si pemilik. Sedangkan kerjaan yang kembali manfaatnya kepada buah itu tanggung jawabnya si pekerja. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mata yantahi aqdul musaqah, kapan berakhir akad musaqah dan muzara'ah tentunya, maka berakhir akad itu dengan selesainya tempo. Kalau memang sejak awal perjanjian akadnya adalah 6 bulan, maka setelah 6 bulan setelah panen ya, maka akadnya otomatis berakhir. Yang kedua, bisa berakhir dengan hancurnya objek. Tadi kalau muzara'ah objek akadnya adalah tanah, sedangkan musaqah objek akadnya adalah pohon. Kalau dua-duanya ini objek akad ini rusak atau hancur karena bencana alam kah atau yang lainnya, maka otomatis akadnya batal. Ya, akadnya batal. Nah, wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-ijarah. Apa itu ijarah? Sewa menyewa ya, akad sewa menyewa insyaallah ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham atau ingin bertanya, silakan hubungi Ustadz via WA. Insyaallah akan Ustadz jawab jika Ustadz tahu insyaallah. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.